Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Jul Estianti Dan saya Salwa Nadira Maudina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Perang Dunia, di mana Perang Dunia I akan dijelaskan oleh saya Salwa Nadira Maudina. dan Perang Dunia Kedua akan dijelaskan oleh saya Juli Estianti. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini aku Salwa Nadira Maudina akan menjelaskan mengenai Perang Dunia I, yaitu mulai dari latar belakang, sebab-sebabnya, lalu sampai ceritanya dan bahkan sampai dampak bagi dunia maupun negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Yuk kita simak ceritanya. Oke teman-teman, tahu gak sih kalau Perang Dunia I ini terjadi selama 4 tahun 8 bulan 3 minggu? Kebayangkan lama banget. Nah, Perang Dunia I ini dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914, hanya 1 bulan setelah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Nah, peristiwa tersebut memicu perang yang melibatkan banyak sekali negara yang berlangsung hingga 11 November tahun 1918. Perang Dunia I ini menyaksikan perkembangan teknologi militer baru dan kengerian perang parit dengan jumlah korban dan kehancuran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, saat perang berakhir pada November tahun 1918, diperkirakan lebih dari 16 juta orang, baik tentara maupun warga sipil, tewas menjadi korban. Nah, lalu apa sih yang menjadi latar belakang Perang Dunia I ini? Latar belakang Perang Dunia I yaitu sebelum pecahnya Perang Dunia I, ketegangan telah terjadi di Eropa, terutama di wilayah Balkan di Eropa Tenggara. Bukti yang mendukung fakta tersebut adalah masyarakat multietnik di Austria-Hungaria membuat kemerdekaan dan hak teritorial. Selain itu, ketidakstabilan politik di kawasan Balkan juga disebabkan oleh Austria yang berusaha menyatukan negara-negara yang ada di wilayah itu di bawah kekuasaannya. Serbia merupakan salah satu negara di wilayah Balkan yang menolak ditaklukkan oleh Austria. Sebagai responnya, mereka membentuk gerakan Serbia Raya untuk menyatukan Slavia Selatan di bawah pimpinan Serbia. Ketegangan terus bertambah seiring terbentuknya aliansi tiga atau Triple Alliance oleh Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia pada 20 Mei 1882. Ketika Angkatan Laut dan Tentara Jerman terus tumbuh dalam ukuran maupun kekuatan, Inggris, Prancis, dan juga Rusia membentuk Triple Entente pada 1907. Nah, secara umumnya, penyebab Perang Dunia I ini yang pertama, industrialisasi di Eropa, yang kedua, berkembangnya nasionalisme Eropa dan etnonasionalisme di kawasan Balkan, yang ketiga, berkembangnya militer, dan yang terakhir, terbentuknya politik aliansi di antara negara-negara Eropa. Sedangkan sebab khusus Perang Dunia I ini adalah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand, yaitu pewaris tahta kekaisaran Austria-Hungaria oleh kelompok teroris Serbia. Nah, Pangeran Franz Ferdinand ini dan istrinya yaitu Sophie Chotek terbunuh pada tanggal 28 Juni tahun 1914 ketika mereka berada di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Pada saat itu, Pangeran Franz Ferdinand sedang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Bosnia yang telah dianeksasi oleh Austria-Hungaria. Pangeran Franz Ferdinand ini dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang anggota Black Hand, sekelompok teroris Serbia. Nah, setelah Pangeran Franz Ferdinand tewas, Kekaisaran Austria-Hungaria memberikan ultimatum kepada Serbia untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, terjadi krisis Juli, yakni ketegangan diplomatik dan militer antara kekuatan utama Eropa pada musim panas 1914. Perang Dunia I ini dimulai oleh Kekaisaran Austria-Hungaria pada 28 Juli 1914 dengan mendeklarasikan perang terhadap Serbia karena tidak ada tindak lanjut terkait pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand. Selanjutnya, siapa aja sih yang terlibat pada Perang Dunia I ini? Konflik yang awalnya hanya antara Austria-Hungaria dan Serbia kemudian merambat ke negara-negara lain karena adanya politik aliansi. Nah, Austria-Hungaria mendapat dukungan dari Jerman, sedangkan Serbia mendapat dukungan dari Rusia.
Prancis sebagai sekutu Rusia merespon dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Disusul Jerman yang menduduki Belgia pada tanggal 4 Agustus yang membuat Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia I ini melibatkan dua aliansi utama yaitu Blok Sentral dan juga Blok Sekutu. Blok Sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, Turki, dan Bulgaria. Sedangkan Blok Sekutu terdiri dari Serbia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Perang Dunia I ini tidak berhenti pada blok sentral dan blok sekutu saja. Negara-negara di Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Australasia juga terlibat dengan cara yang berbeda. Bahkan, Perang Dunia I ini diperkirakan mencatut sekitar 135 negara di dunia. Sangat banyak sekali kan, begitu mengerikannya Perang Dunia I ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sejarah mengenai kronologinya Perang Dunia I. Perang Dunia I ini melibatkan pertempuran di berbagai front, termasuk Perang Dardaneles, konflik di Kaukasus dan Iran antara Rusia dan Turki, lalu pertempuran di Mesopotamia dan Mesir, serta konflik antara Italia dan juga Austria. Nah, pertempuran laut terbesar ini terjadi dalam pertempuran Jutlandia antara Inggris dan juga negara Jerman. Jerman memulai perang dalam Perang Dunia I ini di dua front, yaitu menginvasi Prancis melalui Belgia di barat dan menghadapi Rusia di timur. Lalu, pada 4 Agustus tahun 1914, pasukan Jerman melintasi perbatasan Belgia dan telah berhasil merebut kota Liege pada 15 Agustus. Serangan Jerman ini menyebabkan kematian dan juga kehancuran. Ketika berusaha menembus Prancis, mereka menembaki warga sipil dan mengeksekusi seorang pendeta Belgia yang dituduh menghasut perlawanan sipil. Dalam pertempuran Marne I pada tanggal 6-9 September 1914, pasukan Prancis dan Inggris menghadapi antara Jerman yang telah menembus hingga 30 mil dari Paris. Nah, pasukan sekutu ini menahan kemajuan Jerman dan melancarkan serangan balik yang berhasil mendorong Jerman kembali ke utara. Ke utara yaitu Sungai Aisne. Kekalahan ini mengakhiri rencana Jerman untuk meraih kemenangan cepat di Prancis. Kedua belah pihak ini kemudian memilih tempat lain sebagai tempat berperang, yaitu di Verdun pada Februari sampai Desember tahun 1916 dan di Somme pada Juli sampai November tahun 1916. Pasukan Jerman dan Prancis menderita hampir 1 juta korban di pertempuran Verdun ini. Sementara di front timur Perang Dunia I, pasukan Rusia menginvasi Prusia Timur dan Polandia yang dikuasai Jerman. Namun, langkah Rusia dihentikan oleh pasukan Jerman dan Austria dalam pertempuran Tannenberg pada akhir Agustus 1914. Serangan Rusia ini memaksa Jerman memindahkan 2 korps dari front barat ke front timur, yang menyebabkan kekalahan Jerman dalam pertempuran Marne ini. Pada awalnya, Amerika Serikat masih bersikap netral dan tidak ingin terlibat pada Perang Dunia I ini. Namun, agresi kapal selam Jerman membahayakan kapal-kapal Amerika Serikat, termasuk kapal penumpang. Pada tahun 1915, Jerman menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Inggris sebagai zona perang dan U-boat Jerman menenggelamkan beberapa kapal komersial dan penumpang, termasuk beberapa kapal Amerika Serikat lainnya. Salah satu yang ditenggelamkan adalah kapal Lusitania pada Mei tahun 1915 yang membawa ratusan penumpang Amerika. Nah, Jerman kemudian menenggelamkan 4 kapal dagang Amerika Serikat lagi pada bulan berikutnya. Lalu, pada 2 April 1917, Woodrow Wilson akhirnya muncul di hadapan Kongres dan menyerukan deklarasi perang terhadap Jerman. Memasuki tahun 1918, Jerman terlihat terpontang-panting menghadapi pasukan sekutu. Di tengah pasokan yang menipis, serangan yang dilancarkan banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, ketika sekutu meluncurkan serangan 100 hari pada Agustus 1918, Angkatan Darat Kekaisaran Jerman gagal untuk menghentikannya dan hanya dapat memperlambat gerakan lawan. Lalu, selanjutnya, tidak berselang lama, blok sentral mulai runtuh ditandai dengan Bulgaria yang menyetujui gencatan senjata pada 29 September tahun 1918.
Langkah itu diikuti oleh Kekaisaran Turki Ottoman atau Turki Utsmani pada 31 Oktober dan Austria-Hongaria pada 3 November 1918 yang menyisakan hanya negara Jerman saja. Lalu selanjutnya 1 minggu kemudian, tepatnya pada 11 November 1918, Jerman terpaksa menyetujui gencatan senjata yang menandai akhir dari Perang Dunia I ini. Dengan demikian, blok sekutu keluar menjadi pemenang Perang Dunia I ini. Nah, oke teman-teman, setelah semua Perang Dunia I ini selesai, tentunya berdampak bagi dunia maupun bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, dampak Perang Dunia I ini tidak hanya menerpa negara-negara yang terlibat saja, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia. Selama beberapa tahun, dampak Perang Dunia I ini di bidang sosial, politik, dan ekonominya masih terasa oleh kita. Nah, segera setelah Perang Dunia I usai, Blok Sekutu menggelar Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919 sampai 1920 untuk membahas mengenai perjanjian damai dengan Blok Sentral. Nah, Perang Dunia I ini berakhir dengan ditandainya disepakatinya perjanjian Versailles, yaitu antara Jerman dan juga Sekutu, lalu perjanjian Sevres antara Turki Ottoman atau Turki Utsmani dengan Sekutu, dan perjanjian Trianon antara Austria-Hongaria dan juga dengan Sekutu. Nah, lalu dua negara yang paling terdampak oleh Perang Dunia I ini adalah Jerman dan juga Paris yang masing-masing mengirim sekitar 80% populasi prianya yang berusia 15-49 tahun ke medan perang. Gangguan politik akibat Perang Dunia I juga menyebabkan jatuhnya 4 dinasti kekaisaran besar, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan juga Turki. Pandemi flu Spanyol yang mematikan semakin meluas setelah Perang Dunia I karena adanya migrasi besar-besaran. Peta Eropa juga berubah secara permanen dengan pembagian wilayah di antara negara-negara sekutu yang menang. Lalu, Revolusi Oktober di Rusia mengantarkan Bolshevik berkuasa, sementara Amerika Serikat menjelma menjadi kekuatan global utama. Nah, Perang Dunia I ini menyaksikan perkembangan teknologi perang dan diperkenalkannya senjata baru seperti tank dan serta senjata kimia seperti gas mustard dan fosgen. Sedangkan salah satu dampak Perang Dunia I bagi Indonesia, negara kita sendiri, yaitu meningkatnya kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda. Oke teman-teman, jadi selain itu dampak dari Perang Dunia I ini yaitu terbentuknya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Nah, jadi Liga Bangsa-Bangsa ini dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia I melalui perjanjian Versailles pada tahun 1919. Nah, latar belakang pembentukan LBB ini adalah untuk menciptakan sistem perdamaian internasional yang dapat mencegah terjadinya perang besar di masa depan. Tujuannya yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengatasi perselisihan internasional melalui diplomasi, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Lalu, liga ini juga diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara negara dan mencegah agresi militer. Lalu, Perang Dunia I ini sangat berkaitan erat dengan Liga Bangsa-Bangsa ini karena konflik besar ini menunjukkan kegagalan sistem diplomasi dan aliansi yang ada pada sebelumnya yang mendorong negara-negara untuk mencari alternatif dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Lalu, meskipun LBB ini bertujuan untuk mencegah perang, namun kelemahannya dalam struktur dan efektivitasnya serta ketidakhadirannya beberapa negara besar akhirnya menyebabkan kegagalan LBB ini dalam mencegah Perang Dunia II. Sehingga pada akhirnya LBB ini juga dibubarkan oleh para anggotanya. Oke teman-teman, semua sejarah Perang Dunia I dari awal mulai latar belakangnya, sebab-sebab hingga dampak bagi negara kita, yaitu negara Indonesia, sudah dibahas. Lalu, mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun kalian semua. Nah, jadi sebenarnya teman-teman LBB ini akhirnya tidak dapat memenuhi tujuan utamanya, yaitu untuk mendamaikan antar negara internasional dan juga mencegah perang di masa depan. Yang akhirnya malah LBB ini tidak dapat mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, penasaran sama sejarah Perang Dunia Kedua? Yang akan dijelaskan oleh Julie Estianti di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perang Dunia Kedua mengakibatkan 50 sampai 70 juta orang meninggal di seluruh dunia.